Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah lagi koleksi cerita halu dari klan Ba'alwi. Coba kita simak. Al-Habib Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Permintaan beliau sebelum beliau meninggal, jadikan aku bisa mendampingi anak cucuku dan orang-orang yang cinta kepada anak cucuku. Mendampingi ketika mereka dalam sakaratul maut. Ternyata salah satu cita-cita Mukibin adalah bisa didampingi faqih muqaddam saat mau mati atau sakaratul maut. Ketika umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, saat menghadapi sakaratul maut, ingin bisa mengucap kalimat tahlil. Tapi berbeda untuk Mukibin umatnya para Ba'alwi. Mereka hanya ingin didampingi faqih muqaddam ketika sakaratul maut tiba. Mungkin ini sebagai upah terakhir para Mukibin, semasa hidup mencintai anak cucu faqih muqaddam. Namun tak sadarkah jika faqih muqaddam yang sudah mati di alam kubur itu sedang sibuk dengan malaikat untuk mempertanggungjawabkan amalnya semasa hidup? Bagaimana bisa malah datang menghampiri para kabib dan mukibin saat sekarat untuk menolong? Padahal sahabat Nabi yang Allah jamin surga saja tidak bisa melakukan demikian. Nah, ini mendapat daftar baru dari koleksi apa yang kita dengar mengenai cerita halu khurafatnya Bani Ba'alwi. Ini sungguh luar biasa, di mana sosok faqih muqaddam ini mengalahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi aja nggak bisa mendampingi umatnya dalam keadaan sakaratul maut. Ini luar biasa. Astagfirullahalazim. Berapa kali kita harus beristighfar. Ini MUI kemana ini ya? Mana fatwa MUI? Mengapa MUI tidak lagi merepresentasikan sebagai ulama yang coba menerangkan umat? Ini ulama-ulama di Muhammadiyah mana ini? Ulama-ulama di NU juga mana ini? Ayo kita bersuara, guys. Jangan biarkan ini semua. Saya menjadi ketawa campur geli. Ini ketawa campur kesal dengan ini semua. Ada pembiaran yang betul-betul membagongkan terhadap ini semua. Ada apa ini? Ketika para ulama kemudian tidak punya nyali untuk bersuara, untuk berkata-kata. Ini ada apa sebetulnya dengan para ulama kita? Apakah ulama hari ini hanya disandang sebagai sebutan saja? Tidak sebagaimana sejatinya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi tersebut. Ini luar biasa ya. Ketika faqih muqaddam lebih mulia, lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Dia bisa mendampingi para mukibin ketika sakaratul maut. Jangan-jangan faqih muqaddam ini seperti malaikat Jibril ya, yang bisa menemani Nabi ketika sakaratul maut. Ini sungguh luar biasa. Ini tidak bisa dibiarkan sebetulnya. Dan kita dihadapkan dengan deretan cerita halu. Bahkan ada yang diajarkan ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka, jawab Habib Abdullah Ba'alwi. Wa man nabiyuka, Habib Abdullah Ba'alwi. Wa madinuka, Habib Abdullah Ba'alwi. Lalu orang ini diklaim kemudian dibebaskan dari siksa kubur, kemudian dijanjikan masuk ke dalam surga. Ditambah lagi cerita khurafat halu yang lainnya. Faqih muqaddam bisa mi'raj 70 kali dalam satu hari misalnya. Dan cerita halu lainnya. Dan hari ini kita mendengar kabib-kabib, baik yang senior maupun yang bocil-bocil, yang jumlahnya sangat banyak sekali, mengklaim diri mereka bisa memberikan syafaat kepada umat. Ini sungguh luar biasa. Ini sebuah kesesatan. Ini tidak bisa dibiarkan. Mereka mempromosikan syafaat, menjanjikan syafaat, mengobrol syafaat. Siapapun yang menjadi mukibin mereka akan dijanjikan syafaat. Ini sudah terlalu jauh menyimpang dari ajaran Islam. Karena tak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin dari Allah. Mari coba kita pahami dulu syafaat itu apa. Saya mengutip syair dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, uhibbus salihina walastu minhu. Aku mencintai orang-orang solih. As-solihin di sini Pak, bukan saya. Saya mah belum masuk. Bukan juga Kiai Mustafa. Ya gimana musolih bener Pak? Tinggalnya di Sukaraja. Banyak yang seksi-seksi di sono. Saya mah kurang yakin sama Kiai Mustafa ya. Tapi kan dari luarnya nggak tahu dalamnya.
Jangan nggak tahu Pak. Tapi bisa jadi waluyo, wajah lugu ati buayo. Saya guyon sama beliau karena kawan saya, nggak apa-apa. Orang soleh yang disebutkan Imam Syafi'i di sini, ya orang macam beliau tentunya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ya ini ulama-ulama amilin, ulama-ulama yang mengamalkan ilmu. Yang memang dari awal hidup sampai akhir hidupnya Allah tunjukkan kesolehannya dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Itulah orang soleh. Uhibbus solihina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh, kata Imam Syafi'i. Walastu minhum. Walaupun aku bukan golongan mereka. Tuh, saking tawadhu'nya Imam Syafi'i. Orang soleh apa Imam Syafi'i? Sampai-sampai mertuanya rela menjodohkan putrinya kepada Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini bukan Sayyid, bukan Syarif. Oh, bapaknya Imam Syafi'i, saya ulangi, bukan Sayyid, bukan Syarif. Tapi ibunya Imam Syafi'i itu Syarifah. Jadi Imam Syafi'i punya bapak yang sangat soleh sekali, yang dinikahkan dengan seorang Syarifah, oleh seorang Syarif, oleh seorang Sayyid, lahirlah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu kalau dari jalur bapak bukan Sayyid, bukan Syarif. Yang Syarifah itu ibunya. Jadi boleh Syarifah menikah dengan non Syarif, boleh. Syarifah nikah dengan non Sayyid itu boleh. Itu kejadian. Kurang soleh apa Imam Syafi'i? Yang hatam Quran sejak umur 7 tahun. Bil ghaib. Kita mah baru Iqra umur 7 tahun tuh Pak. Bil ghaib. Artinya uhibbus solihina walastu minhum. Aku cinta dengan orang-orang solih, kata Imam Syafi'i. Walastu minhum, walaupun aku tidak termasuk orang solih. Namanya syair kan? La'anni an adala bihim syafa'ah. Aku sangat berharap agar aku bisa mendapatkan syafaat bersama mereka. Perkataan orang yang sangat alim, perkataan orang yang sangat solih. Hanya batas maksimalnya, aku berharap mendapatkan syafaat bersama orang-orang solih tersebut. Syafaat dari Kanjeng Nabi. Makanya saya heran Bapak Ibu, kalau ada orang ngomong begini, cintai aneh. Kalau ente jadi muhibbin aneh, nanti di akhirat aneh kasih syafaat buat ente. Pernah dengar begitu kan? Itu saking sombongnya manusia Pak. Dia merasa bisa memberi syafaat kepada umat Nabi. Kalaupun Allah izinkan biiznillah, mungkin di akhirat dia boleh memberi syafaat kepada orang lain. Itu pun gak boleh terucap dari lisannya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa biizni, kecuali atas izin Allah. Maka kalau kalimatnya indallah, jangan katakan itu di dunia, itu takabur. Apalagi ada kalimat begini Pak, nanti tulis nama aneh. Nanti kalau ente mati ditanya malaikat munkar dan nakir, tunjukin aja tulisan nama aneh di belakang kepala aneh itu. Habib Suparman Al-Pukat. Disuruh nulis nama Habib Suparman Al-Pukat Pak. Nanti kalau ditanya man rabbuka, Habib Suparman Al-Pukat. Itu kan ngajarin kesyirikan. Loh kok ada yang begitu? Dan itu ditulis dalam kitab. Dalam kitab Syarhul Ainiyah misalnya dikatakan, ada yang ditanya man rabbuka, Habib Abdullah Ba'alwi. Itu dalam kitab loh Pak, bukan dongeng kata-kata saja. Bukan katanya, tapi dituliskan dalam kitab. Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Habib Abdullah Al-Haddad. Atau Habib Abdullah Ba'alwi nyebutnya. Ini kan ngajarin syirik ini. Tapi itu diterima oleh muhibbin sebagai kebenaran. Kalau itu benar kita ucapkan, jangan macam-macam Pak, masuk neraka kita. Man rabbuka, Abah Badru Zaman. Wa man nabiyuka, Abah Badru Zaman. Dikampleng sama malaikat, jangan macam-macam. Kena jitak kita. Nah ini masalah ini, ada sesuatu yang masalah.
Sesoleh-soleh Imam Syafi'i tidak berani mengatakan saya bisa memberikan syafaat. Sesoleh-soleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallah tidak berani mengatakan saya bisa memberi syafaat. Beliau itu silsilahnya nyambung sahih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah dzurriyyat Nabi. Benar-benar dzurriyyat Nabi, Al-Hasani, keturunan dari Imam Hasan. Enggak berani mengatakan saya bisa memberi syafaat kepada ente. Walaupun barangkali di akhirat nanti barangkali Pak Allah izinkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berikan syafaat kepada yang setia kepada thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Allahumma amin. Orang soleh memang diizinkan boleh memberi syafaat atas izin Allah. Abah juga diizinkan mudah-mudahan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Allahumma amin. Tapi jangan katakan saya akan memberi syafaat kepada ente. Apalagi mengatakan tidak perlu puasa, tidak perlu sholat, yang penting cinta sama aneh. Nanti pokoknya kalau ente mau masuk neraka, gandolin aja surban aneh, gamis aneh gitu, biar masuk ke dalam surga. Enak betul cangkemmu ngomong, ngajarin syirik gitu. Tapi saya ingin kabarkan berita gembira, karena di sini adalah umat Nabi semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi itu punya doa yang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Semua nabi-nabi itu menyegerakan doanya, buru-buru minta. Misalnya Nabi Musa, doamu sekarang akan dikabulkan, langsung minta. Itulah mengapa nabi-nabi yang lain Pak tidak punya hak prerogatif memberikan syafaat. Kecuali saya, kata Nabi, wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Saya semua doa yang pasti dikabulkan enggak jadi doa, bukan ditolak. Sini tak tabungin, kata Nabi. Muhammad doa, kata Jibril, doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Enggak jadi doa, sini saya tabungin, kata Nabi. Sampai banyak sekali. Kata sahabat, ngapa ya Rasul? Doa mustajabah itu aku tukar poin, Pak. Bukan cuma Telkomsel punya poin, tukar poin. Indomaret juga punya poin sekarang itu, Pak. Tukar poin. Poinnya ditukar untuk memberi syafaat kepada umat. Yang dengan syafaat itu nantinya semua umatku akan masuk surga semua. Nah, kurang apa kita ini? Tidak perlu mengemis syafaat kepada orang yang belum tentu soleh. Ingin saya sampaikan, nggak perlu dimanipulasi dengan kedok syafaat dengan orang yang justru mengajari kita berbuat maksiat. Nabi sudah katakan, aku janji kasih syafaat buat kalian semua. Ada yang nanya sama saya, Ustadz punya pengecualian nggak? Dengerin pengecualiannya ini. Man mata fahiyana ilatun insyaallah. Semuanya itu atas kehendak Allah untuk umatku akan sampai. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Syaratnya cuma satu, nggak pakai dua. Yang matinya dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Mudah-mudahan kita ini matinya lagi manakiban ya. Lagi torikohan, lagi tawajuhan, lagi riyadohan. Allahumma amin. Syaratnya cuma satu. Apapun dosanya, apapun maksiatnya, walaupun dia pernah berzina, yang penting dia mati nggak dalam keadaan syirik, nggak lagi babi ngepet, nggak lagi nuyul, nggak lagi pesugihan ke Gunung Kawi gitu, Pak. Nggak dalam keadaan musyrik. Walaupun berzina, tapi jangan dicobain. Nanti bapak-bapak kepanjang lagi. Nyobain, mati nggak tanggung jawab saya, Pak. Saya bukan Tuhan, cuman itu Nabi yang sabdakan. Jadi sekali lagi jangan belagu lah merasa bisa memberi syafaat, jangan. Cuman kita atas izin Allah mudah-mudahan guru-guru kita bisa memberi syafaat kepada kita semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin.